Halo, saya Aris. Video ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian video Excel Masterclass Query Editor. Pada bagian terakhir ini, saya akan membahas tentang troubleshooting untuk masalah yang mungkin terjadi pada query editor. Jelas tidak mungkin ya jika kita membahas semua masalah yang ada, karena yang namanya masalah pastinya banyak banget dan tiap saat akan selalu bermunculan masalah-masalah yang baru. Jadi, troubleshooting yang akan saya bahas di sini adalah untuk masalah-masalah yang umum terjadi pada query editor, terutama yang mungkin kita jumpai dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari. Kemudian, file atau sumber data yang saya gunakan di sini masih sama dengan, file yang saya gunakan di bagian sebelumnya, yaitu di bagian ke-7 ya, yang membahas tentang cara memeriksa data pada query, editor. Oke, jadi rekan-rekan yang akan mengikuti tutorial ini bisa menggunakan file tersebut dari video tutorial bagian ke-7 sebelum video yang ini ya. Langsung kita mulai saja. Jadi filenya ini tetap menggunakan file hasil query dengan sumber data yang diambil dari kedua file ini, yaitu data 1 dan data 2, di mana hasil importnya di sini ada 3 tabel data ya. Ini sudah masuk semuanya ke dalam file hasil query ini. Oke, kita langsung mulai dengan contoh yang pertama. Ada salah satu masalah yang sangat umum terjadi ketika kita mengolah data pada query editor, yaitu ketika sumber data Excel berubah nama atau mungkin lokasi filenya. Sebagai contoh, ini saya close dulu file hasil query-nya. Misalkan saja sumber data yang namanya file data 2 ini, saya coba rename ya. Data 2, mungkin saya tambahkan saja di belakangnya update, gini ya. Jadi nama filenya asalnya data 2, terus saya rename menjadi data 2 update. Sekarang saya tampilkan kembali file hasil query-nya. Klik tab data, lalu kita coba refresh. Dan perhatikan hasilnya di sini. Excel akan menampilkan informasi atau pesan kesalahan bahwa dia tidak dapat menemukan sumber datanya, yaitu data 2 XLSX. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini, saya tampilkan query editornya. Terlihat di sini ya, ada tanda seru yang menunjukkan bahwa terjadi sesuatu dengan tabel production ini. Jadi tidak dapat menemukan sumber datanya. Nah, kita bisa memeriksanya dulu dengan menggunakan perintah query dependencies yang saya bahas pada video sebelumnya ya. Jadi klik tab view, lalu kita klik perintah query dependencies. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini yang bermasalah, ada tanda serunya. Kenapa bermasalah? Karena tabel data tersebut diambil dari file yang namanya data 2. Sementara tadi kan sudah kita rename ya nama filenya. Jadi ini kita close lagi saja. Nah, untuk memperbaikinya, kita bisa menggunakan pengaturan lanjutan dengan mengklik tombol gear pada perintah source di panel query setting ini. Jadi klik tombol gear, tinggal kita browse di sini. Kemudian kita arahkan ke di mana sumber data tersebut berada. Dalam contoh di sini yaitu data 2 update. Alternatif lainnya ini saya cancel dulu ya. Kemudian close and load, balik dulu ke Excel. Kita juga bisa memperbaiki masalah sumber data ini langsung pada Excel tanpa harus menjalankan dulu query editornya. Caranya tinggal klik tombol perintah get data ini. Lalu di sini ada perintah namanya data source setting. Jadi klik get data, kemudian klik perintah data source setting. Lalu kita lihat di sini yang bermasalahnya jelas adalah data 2 ini, karena tadi yang kita rename ini ya. Jadi saya pilih data 2, kemudian klik tombol perintah change source, dan browse, lalu kita arahkan ke data 2 update. Klik import, kemudian OK.
pastikan di sini sudah berubah, yang asalnya data 2 sekarang sudah menjadi data 2 underscore update. Kemudian klik close. Seperti ini. Sekarang kita coba refresh lagi. Dan hasilnya pesan error tidak ditampilkan. Jadi artinya sekarang Excel sudah berhasil menemukan kembali sumber datanya. Jadi seperti itu. Contoh untuk masalah yang pertama ya. Ketika sumber data kita mungkin nama filenya berubah atau lokasinya berubah, dengan mudah kita dapat memperbaikinya baik pada query editor ataupun pada aplikasi Excel-nya langsung. Oke. Contoh yang kedua, ini saya save, kemudian kita close lagi ya hasil query-nya. Saya coba buka file data 1, sumber datanya. Perhatikan di sini, pada file data 1 ini, nama sheet-nya adalah project dan budget. Oke, saya akan rename nama sheet project ini. Kita coba rename dengan nama lain ya. Misalkan saya beri nama aja PRJ gitu biar cepet ya. Jadi asalnya nama sheet-nya project, ini sekarang kondisinya saya rename menjadi PRJ. Klik save, kemudian close. Sekarang kita buka lagi hasil query-nya. Saya tampilkan dulu panel queries and connection-nya. Kita coba refresh. Dan perhatikan hasilnya di sini, akan muncul pesan error atau pesan kesalahan lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika sebuah tabel data sudah masuk query editor, nama sheet pada sumber data itu sebetulnya tidak boleh di-rename ya, seperti yang saya lakukan tadi. Jadi, ini saya klik OK dulu ya. Jadi solusinya sih yang paling jelas ya kita rename kembali nama sheet di sumber data tadi ke nama aslinya. Tapi kan ini dengan catatan kalau kita ingat. Jadi nama sebelumnya apa sih? Tinggal kita rename aja dan refresh-nya nanti akan berhasil ya. Terus gimana dong kalau kita nggak ingat gitu, nama sheet awalnya apa? Nah, solusinya bisa kita perbaiki di query editor. Jadi masuk ke query editor. Perhatikan di sini yang bermasalah adalah project ya. Ada tanda serunya di sini. Karena tadi nama sheet-nya sekali lagi sudah saya rename menjadi PRJ ya. Perhatikan juga di bagian tengah ini akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Jadi kita lihat bahwa yang bermasalah itu adalah sheet. Dia tidak berhasil menemukan sheet yang namanya project. Karena tadi sudah kita ganti dengan nama PRJ. Nah, untuk memperbaikinya, di sini ada tombol Go to Error. Tinggal kita klik aja Go to Error ini. Jadi saya klik. Dan setelah saya klik pada panel query setting ini langsung terpilih secara otomatis mana perintah query yang bermasalah sehingga mengakibatkan error ini. Kemudian kembali ke bidang kerja utama kita, lihat di bagian atas. Kita bisa lihat di sini ada script ya. Mungkin saya nanti akan bahas tentang script yang digunakan pada query editor ini di video tutorial yang lainnya. Tapi sementara di sini kalau kita perhatikan pada script ini, kita bisa lihat nama sheet awalnya apa, yaitu project. Karena tadi sudah kita rename menjadi PRJ, maka kita tinggal ganti saja nama project ini menjadi PRJ. Jadi ini saya pilih, kemudian kita ganti dengan nama PRJ. Enter ya. Jadi diganti dengan PRJ. Dan setelah enter, klik pada perintah query yang terakhir. Kita coba klik dulu refresh preview. Dan pesan errornya sudah hilang ya. Karena tanda serunya juga di sini sudah nggak ada. Kita coba close and load. Coba refresh lagi di sini. Dan errornya tidak ditampilkan. Jadi seperti itu cara untuk memperbaiki ketika nama sheet pada sumber data berubah. Yang enak langsung rename di sumber datanya, tapi kalau lupa atau tidak memungkinkan, kita bisa perbaiki juga langsung pada query editor. Oke. Contoh yang ketiga, ketika sebuah tabel data sudah masuk query editor, tidak hanya sheet yang sebetulnya tidak boleh berubah,
Namun nama kolom pada sumber data juga sebaiknya tidak kita rename. Sebagai contoh, ini kita close lagi. Saya save dulu. Sekarang saya akan buka sumber data yang ini ya, data 2 update. Kita coba buka. Oke, ini saja mungkin yang paling depan ya. Di sini kalau kita lihat ada kolom yang namanya Project ID, saya perbesar dulu. Yang ini. Jadi nama kolom atau header dari kolom data ini adalah Project ID. Kita coba ganti. Jadi saya coba rename, misalkan menjadi kode gini ya. Save dulu, lalu close. Jalankan lagi hasil query-nya. Tampilkan lagi panel Queries and Connection. Kita coba refresh. Dan sekarang Excel akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Jadi dia bilang bahwa katanya ada kolom yang tidak ditemukan, yaitu kolom Project ID. Kenapa? Karena tadi sudah kita gantikan nama kolomnya dengan nama kode ya. Solusinya, ini saya klik OK dulu. Kita tampilkan query editor. Nah, pada tabel production ini kelihatan lagi pesan errornya seperti yang sebelumnya ya. Jadi ada kolom yaitu yang namanya Project ID itu tidak ditemukan. Nah, cuman pada keterangan di sini tidak ada perintah go to error seperti masalah sebelumnya. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Perhatikan bahwa pesan kesalahan ini yang ditampilkan itu ternyata berada pada perintah query change type. Maka untuk memperbaiki error atau kesalahan ini sangat mudah. Kita tinggal hapus saja perintah query yang menyebabkan error ini. Jadi karena yang menyebabkan error ini adalah perintah change type, saya hapus aja nih change type-nya pada panel query setting. Hapus. Dan perhatikan sekarang errornya sudah hilang. Ya, tinggal kita periksa kembali tipe datanya. Jadi ini saya ganti lagi jadi teks. Ini kita ganti menjadi teks. Ini teks. Ini juga teks. Ini tanggal ya, date. Dan status ini, maaf. Status ini teks. Oke, sudah selesai semua. Kita coba klik tombol perintah refresh preview. Apakah masih ada error atau enggak, atau tanda seru? Tidak ada ya. Close and load. Kita coba refresh lagi sekarang. Dan pesan error atau pesan kesalahannya tidak ditampilkan karena sudah kita perbaiki tadi. Jadi seperti itu caranya kalau kita mau memperbaiki nama kolom yang berubah pada sumber datanya. Ya. Jadi sekali lagi yang harus diperhatikan di sini adalah ketika sebuah tabel data sudah masuk query editor, nama sheet dan judul kolom pada sumber data Excel sebaiknya tidak dirubah ya. Walaupun tetap kalau misalkan berubah pun ya kita dapat tetap memperbaikinya pada query editor kita. Oke, saya tampilkan kembali query editornya. Nah, contoh yang keempat, mungkin pindah ke tabel budget sekarang. Saya tampilkan dulu opsi show white space ya. Yang ini ya. Ini sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya. Kolom profilnya mati, aktifkan show white space. Jadi opsi ini kita gunakan untuk melihat barangkali ada spasi-spasi tambahan yang menyertai konten data kita. Dan sebagai contoh kalau kita lihat pada kolom klien ini, ternyata ada beberapa data, ada 3 di sini ya. Di mana data-data ini ada spasi tambahannya, yaitu pada bagian depan sebelum datanya. Nah, hal ini kan jelas nggak bisa dibiarkan seperti ini, karena olah data berikutnya ini nggak akan bisa ya. Solusi untuk memperbaikinya gimana? Apakah kita harus membuka sumber data lalu memperbaikinya di sana? Enggak, tapi kita bisa memperbaiki spasi tambahan ini atau white space ini langsung pada query editor. Caranya, pertama kita pilih dulu kolom kliennya. Oke. Kemudian kita gunakan perintah add column yang sudah saya bahas di tutorial bagian ke-6. Jadi pilih kolom klien, klik tab add column, kemudian di sini ada tombol namanya format, klik format,
Perhatikan, di sini ada perintah namanya trim. Trim ini kita gunakan untuk menghapus white space atau spasi tambahan tadi. Jadi klik format, lalu klik trim. Hasilnya perhatikan di bagian akhir, sini akan ditambahkan satu kolom baru dengan nama trim ya. Mungkin saya geser dulu ke depan, biar sebelahan. Mana tadi? Ini ya, klien. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi kolom trim ini berisikan data yang sama persis dengan data pada kolom klien, cuman white space atau penambahan spasinya sudah dihilangkan secara otomatis, tentu saja ya. Dan karena kolom klien ini tidak kita butuhkan lagi, jadi ini tinggal kita hapus aja, remove, lalu trim ini kita rename menjadi klien. Jadi seperti itu solusi untuk permasalahan yang berhubungan dengan white space atau penambahan spasi pada konten data kita. Kita lanjut ke contoh kelima, pindah ke tabel production ya. Perhatikan pada kolom client dan project name di sini, ternyata ada beberapa data yang nol. Data nol ini sebetulnya nggak apa-apa sih, kalau dibiarkan pun ya, karena ini hanya menunjukkan bahwa konten datanya memang kosong, mungkin datanya memang belum ada atau belum masuk ya. Tapi jika diinginkan, kita dapat menyembunyikan baris-baris data yang mengandung data nol ini. Oke, kita tampilkan dulu kolom quality-nya. Jadi klik tab view, lalu kita beri checklist atau aktifkan opsi kolom quality. Nah, kelihatan di sini ya, pada kolom klien empty-nya 16%, di project name empty-nya 20%. Nah, kita akan coba menyembunyikan baris-baris data yang mengandung data nol ini. Ingat, yang akan disembunyikan itu bukan data ini saja, melainkan yang disembunyikan itu adalah seluruh baris datanya, ya. Cara tercepat untuk menyembunyikan nol ini adalah menggunakan bantuan filter. Jadi misalkan pada project name ini, kita klik aja tombol filter di kanan, kemudian unchecklist pada nolnya ini, lalu klik OK, dan sekarang baris-baris data yang mengandung nolnya sudah disembunyikan. Saya hapus dulu perintah query-nya, balik ke tampilan awal. Alternatif lainnya untuk filtering data nol ini, kita bisa menggunakan perintah pada kolom quality ini, yaitu dengan menggunakan klik kanan. Jadi saya klik kanan pada informasi yang ditampilkan ini, lalu pada pilihan yang ditampilkan, kita pilih perintah remove empty. Oke, klik kanan, lalu pilih remove empty. Hasilnya sama, ya. Jadi data nolnya, baris-baris datanya sudah disembunyikan. Pada kolom klien pun sama, klik kanan, lalu kita pilih remove empty. Oke, dan kalau ingin menampilkannya lagi ya mudah ya. Kita tinggal hapus saja kedua perintah query ini. Jadi saya hapus kedua-duanya dan datanya balik lagi ke data semula. Contoh ke-6, saya akan coba membahas bagaimana jika ada konten data yang error atau salah tipe datanya. Ini kita close and load dulu karena harus ditutup dulu. Close and load, ini kita save dulu. Hasil query-nya tutup dulu ya. Sebagai contoh ya, saya coba buka sumber data yang mana ya? Data 1 aja deh. Saya coba buka data 1. Kita pakai sheet PRJ aja yang datanya agak sedikit. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan di D4, di sini kan isinya angka ya. Kita akan coba ganti dengan data teks. Jadi, D4 ini, saya perbesar dulu. Yang ini, saya ganti, misalkan saya ganti jadi A, B, C, D, E, gini. Enter. Kemudian save. Dan kita tutup ya. Buka lagi file hasil query-nya. Tampilkan dulu panel queries and connection. Langsung saya jalankan lagi query editornya.
pilih tabel budget. Sorry, tadi project ya, sorry, bukan budget. Kolom budget maksudnya. Nah, perhatikan di sini pada kolom quality bisa kita lihat di sini ternyata ada error dengan persentase sebesar 4% ya. Kalau saya klik pada data yang error ini, jadi saya klik. Nah, ternyata error ini terjadi karena data pada kolom budget ini sudah menyalahi aturan tabel data ideal yang pernah saya bahas di bagian pertama ya. Konten data dalam satu kolom itu harus memiliki tipe data yang sama. Sementara tipe data dalam kolom ini merupakan number, maka data teks yaitu ABCDE yang tadi kita tuliskan itu akan dianggap sebagai kesalahan. Saya hapus dulu perintah query-nya, kembali ke tampilan awal lagi. Nah, solusi yang paling tepat untuk memperbaiki masalah ini adalah ya kita perbaiki datanya pada sumber datanya langsung. Dalam contoh di sini, jadi kita buka file data 1 ini, lihat mana data teksnya, lalu kita ganti dengan data angka yang sesuai. Namun pada query editor disediakan juga beberapa solusi lain yang bisa digunakan. Oke. Nah, yang pertama, jika errornya hanya satu data saja, seperti dalam contoh kita di sini, ini kan errornya cuma ada satu data saja. Solusinya kita bisa menggantinya dengan data yang sesuai. Caranya, pada informasi kolom quality ini, klik kanan, kemudian kita pilih perintah yang namanya replace error, atau mengganti data yang error. Jadi klik kanan, lalu pilih replace error. Berikutnya pada kotak dialog yang ditampilkan dia tanya, jadi data yang error ini, yaitu ABCDE tadi, ini harusnya nilainya berapa gitu. Tinggal kita ketikkan saja pada kolom value ini. Misalkan saya isi 5.000 gitu aja, klik OK, dan sekarang errornya sudah hilang karena data teksnya sudah kita ganti dengan angka 5.000 ya. Saya hapus lagi perintah replace errornya, kembali ke tampilan sebelumnya yang masih error ya. Nah, alternatif lainnya kita juga bisa menyembunyikan baris data yang error ini seperti halnya menyembunyikan data 0 pada contoh sebelumnya. Ini pun sama, ingat yang disembunyikan adalah satu baris data sekaligus. Caranya pada kolom quality ini klik kanan. Nah, sekarang yang kita pilih di sini adalah remove error. Remove di sini tidak artinya bukan benar-benar dihapus tapi hanya disembunyikan ya. Jadi klik kanan, lalu pilih remove error. Maka baris data yang mengandung data error tersebut itu akan disembunyikan dan mengakibatkan sekarang kolom ini kondisi datanya sudah valid 100%. Kalau ingin kembali lagi ke tampilan semula, ya tinggal kita hapus lagi perintah query remove error ini. Oke ya. Nah, seperti itu beberapa troubleshooting yang bisa dilakukan ya untuk beberapa masalah pada query editor yang mungkin terjadi. Jadi ada 6 contoh yang tadi saya sampaikan. Dan video tutorial ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian video tutorial Excel Masterclass Query Editor yang total seluruhnya ada 8 bagian. Mudah-mudahan rangkaian video tutorial yang cukup panjang ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video tutorial lainnya.